Nah ini dia teman-teman, warung di puncak Gunung Cikuray. Jadi pesan cuang kita pesan tuh antrian nomor sabaraha, Tadi tuh 18 mangkok, berarti antrian ke 20 kita. Anjay, kita ngantri teman-teman soalnya pembelinya banyak. Gitu teman-teman, jadi maksimal camp sekarang via Tapak Gerot itu maksimal pos 3 udah gak bisa lebih. Dan ini juga sekarang ada ojek ya, sampai ke pos 1 kita juga mau ojek. Untuk tarifnya itu dia pendaki anti UV. Ini masih kebun dulu, sekarang udah menjadi area yang cukup enak dan lapang juga. Ini kayaknya di sini fasilitasnya mantap. Ada musola, ada warung, terus ada toilet juga tadi di sini. Jadi di situ tuh ada semacam pos jaga gitu. Dan kita harus nyerahin tiket yang tadi dikasih sama petugas registrasi di bawah. Diserahin di sini. Untuk jalurnya saya lihat sekarang sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pendakian terakhir saya ke sini. Sekarang jauh lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanakalana. Kali ini saya akan kembali mengajak kalian untuk mendaki Gunung Cikuray lewat jalur Tapak Gerot. Seperti yang kita ketahui, Gunung Cikuray ini sangat terkenal dengan teror babi hutannya yang kerap kali menyerang tenda para pendaki. Nah, hal itu tidak akan terjadi kepada kalian jika kalian mendakinya lewat jalur ini. Karena jalur ini terkenal aman dari serangan babi hutan. Selain itu, sekarang jalur ini juga sudah melakukan pembenahan terhadap fasilitas di tiap posnya dan kondisi jalurnya. Jadi selain aman, sekarang jalur ini juga bisa dibilang nyaman dan recommended untuk kalian lalui menuju puncak Gunung Cikuray. Untuk biaya simaksinya, para pendaki di sini akan dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang, ditambah dengan biaya pengelolaan fasilitas basecamp sebesar Rp5.000 per orang. Kemudian untuk biaya parkir kendaraannya itu sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp30.000 untuk kendaraan roda 4. Lokasi basecamp pendakian via Tapak Gerot ini berada di Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk link koordinat lokasi basecampnya seperti biasa, saya sertakan di kolom deskripsi. Ya teman-teman, jadi hari ini kita mau naik ke Gunung Cikuray via Tapak Gerot ya. Terakhir saya kesini itu di 2 tahun yang lalu dan baru bisa kesini lagi sekarang di akhir tahun 2024. Dan kabarnya untuk fasilitas di basecamp Tapak Gerot ini banyak perubahan yang positif teman-teman. Perubahannya apa saja, ikuti terus saja video ini, nanti kita ulas bareng-bareng. Dan di sini juga buat kalian yang mungkin kekurangan peralatan pendakian, di Tapak Gerot ini menyediakan sewa alat-alat pendakian lengkap teman-teman kayak gitu. Kemudian untuk tempat istirahat yang di sini ada luas, nyaman, dan juga di setiap sudutnya udah dilengkapi sama colokan-colokan buat kalian ngecas handphone ataupun kamera kayak gitu. Dan ini juga sekarang ada ojek ya, sampai ke pos 1 kita juga mau ojek. Untuk tarifnya itu di Rp20.000 per orang untuk ojek ya, sampai ke pos 1. Kabarnya sampai pos 2 juga bisa, tapi tarifnya berbeda, lebih mahal kayak gitu. Kalau misalkan sampai pos 3 juga sebenarnya bisa, tapi untuk pos 3 itu khusus untuk evakuasi para pendaki yang cedera. Jadi kalau misalkan yang mau naik mah mentoknya di pos 2 kayak gitu teman-teman. Maksimal buat 2 ke pos 3 itu khusus untuk evakuasi aja. Oke, kalau gitu teman-teman ikutin terus, mantap. Oke, kita naik ojek teman-teman sampai pos 1. Kasihkan mau. Perjalanan kami awali dengan menaiki ojek hingga ke pos 1 dengan tarif Rp20.000 per orang. Dan jika kalian ingin melanjutkan naik ojek hingga ke pos 2, biayanya di Rp50.000 per orang. Sementara untuk pos 3 kabarnya tidak bisa ditempuh memakai ojek kecuali untuk evakuasi para pendaki yang cedera atau dalam kondisi darurat. Jalur yang kami tempuh menggunakan ojek ini sama dengan jalur para pendaki yang berjalan kaki, berupa jalan betonan yang cukup lebar. Jarak yang harus kami tempuh dari basecamp sampai pos 1 ini kurang lebih 2,5 km dengan waktu tempuh selama 10 menit jika menggunakan ojek. Jika tidak menggunakan ojek alias berjalan kaki dari basecamp, estimasinya kurang lebih di 1 jam perjalanan. Saya nanya, saya naik ke Gunung Cikuray orang ngadoa heula yang keselamatan masing-masing ya sararea oge. Angkat salamat, wih salamat ka bumi. Amin. Aya nama tong rusuhan lah, santai we nya ngajalankeun. Ngajalankeun. Santai. Ya, ngadoa mulai.
Nggak selesai. Bismillah, Cikuray. Oke teman-teman, kita sekarang udah mulai berangkat lagi dari pos 1. Tadi kita naik ojek dari base camp sampai ke pos 1-nya. Ke pos 1 di belakang. Dan kita langsung berangkat tanpa istirahat ya. Setelah turun dari ojek. Untuk estimasinya sendiri dari base camp sampai ke pos 1 ini di 10 menitan naik ojek ya, jaraknya 2,5 km. Jadi kalau misalkan jalan mungkin akan lebih lama, mungkin di 1 jaman lah kalau misalkan jalan mah. Belum kita naik ojek, jadi cuma 10 menit. Jaraknya 2,5. Oke kalau gitu kita terus. Setelah melakukan doa bersama di pos 1, kami pun memulai pendakian kami untuk menuju ke pos 2. Jalur yang harus kami lewati di awal menuju pos 2 ini masih berupa jalan betonan lebar di tengah-tengah perkebunan warga. Hingga akhirnya kami mulai berbelok ke arah kanan dan mulai memasuki jalur dengan pijakan yang mulai berganti menjadi tanah dengan kemiringan jalur yang relatif masih santai dan masih banyak landainya. Adapun beberapa tanjakan yang kami temui itu hanya berupa tanjakan-tanjakan kecil yang belum terlalu merepotkan. Sementara untuk kondisi vegetasinya di jalur menuju pos 2 ini berupa perkebunan warga yang terbuka. Dan jika kalian memulai pendakian di waktu matahari sedang terik, kemungkinan besar kalian akan kepanasan di jalur ini. Ya, pendaki anti UV. Lumayan. Pendaki manja. Manja-manja cantik. Oke. Contoh pendaki yang baik tahu kondisi bawah payung. Nah teman-teman, ini jika dibandingkan dengan pas terakhir kali saya kesini di 2 tahun yang lalu, ini masih kebun dulu. Sekarang udah menjadi area yang cukup enak dan lapang juga. Ini kayaknya kalau misalkan dibikin area camp juga enak sebenarnya, cuman ini masih deket sih. Ini kita baru jalan 20 menit doang dari pos 1 nemuin area ini enak. Dulunya masih kebun. Dan itu pos 1 yang dulunya cuman plakat doang, sekarang udah ada shelter teman-teman. Udah ada shelter, udah ada warung juga tadi di pos 1 ya. Saya nggak lama di pos 1, soalnya tadi pas turun dari ojek kita langsung berangkat ke pos 2. Ini mungkin di 15 menitan lagi kita sampai di pos 2, udah kelihatan shelternya. Nanti di pos 2 fasilitasnya dulu ada musola, terus ada warung juga. Mungkin sekarang lebih banyak lagi fasilitas teman-teman. Dulu musolanya masih adanya, mungkin sekarang jauh lebih bagus. Dan pendakian kali ini ramai banget. Berbanding terbalik dengan terakhir kali saya kesini 2 tahun yang lalu, itu sepi banget. Padahal waktu itu saya naik long weekend pas menjelang tahun baru Islam waktu itu. Sekarang udah lebih ramai. Tadi parkiran juga penuh. Kemudian di jalur juga kita banyak menjumpai para pendaki, baik yang naik maupun yang turun. Oke, kita terus. Dia lah. Sok. Bisa dia. Sok. Hah? Sok. Benar. Heeh. Teman-teman, sampai pos 2 ya. Estimasi dari pos 1 sampai pos 2 ini di 45 menitan. Jaraknya 1,6 km. Di sini fasilitasnya mantap. Ada musola, ada warung, terus ada toilet juga tadi di sini. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu di sini. Sekalian jajan sama salat zuhur teman-teman. Soalnya ini udah lewat waktu zuhur, udah jam 12 lebih seperempat. Oke, kita terus. Ya. Pos 3 900 kilo.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi di jam 1:15 menuju ke pos 3. Jaraknya di 900 meteran lagi kurang lebih, tertera di plakat pos 2 tadi. Kita lihat berapa lama waktu yang kita butuhkan buat sampai ke pos 3 teman-teman. Rencananya kita mau camp di pos 3 rencananya, tapi nggak tahu sih, pertimbangan aja nanti. Sambil tanya-tanya sama ranger apakah boleh atau enggak kita camp di pos Bayangan, puncak Bayangan, atau di pos 6. Kalau gitu ikutin terus. Setelah beristirahat cukup lama di pos 2, kami pun kembali melanjutkan perjalanan kami menuju ke pos 3 yang merupakan area camping paling recommended di jalur pendakian ini. Di awal-awal jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 3 ini berupa jalur menanjak yang kemudian berganti dengan sedikit jalur yang landai. Dan setelah melewati jalur landai ini, kami langsung dihadapkan dengan jalur menanjak yang panjang dengan kemiringan yang lebih vertikal dari tanjakan-tanjakan yang kami temui sebelumnya. Sementara untuk kondisi vegetasinya terlihat masih sama tanpa perubahan yang signifikan, yaitu berupa perkebunan warga. Namun berbeda dengan jalur sebelumnya yang full terbuka, di jalur menuju pos 3 ini kami dapat menemukan beberapa area dengan pepohonan teduhnya. Ye. Kabarnya pada mah itu saja beli kalau Oke teman-teman, alhamdulillah sampai di pos 3. Estimasinya di 1 jam dari pos 2 ya, sampai pos 3 ini 1 jam, jaraknya 1 kilo, 1,2 kilo. Mantap sih sekarang mah, tuh infrastrukturnya udah beda, area campnya juga udah lebih nyaman, lebih bersih sekarang, gak kayak dulu barala. Dan di sini kita mau lapor teman-teman. Jadi di situ tuh ada semacam pos jaga gitu, dan kita harus nyerahin tiket yang tadi dikasih sama petugas registrasi di bawah, diserahin di sini, lapor kayak gitu. Oke, ikutin terus. Tujuan Ang? Siap. Atas nama Igi ya. KTP nanya. Jadi maksimal di dia banyak pos 3 untuk sementara maksimal. ya, Untuk semuanya di sementara pos 3 aja tuh. Gak bisa lebihnya Kang. Iya, itu semua untuk keamanan kenyamanan semua pihak. Itulah menjana. Kayak gitu teman-teman. Jadi maksimal camp sekarang via Tapak Gerot itu maksimal pos 3, udah gak bisa lebih. Soalnya di pos 6 itu sekarang rawan pohon tumbang katanya. Jadi rawan lah kalau misalkan kalian maksain ngecamp di pos 6. Gitu ya Kang ya? Iya, siap. Ini rangernya Kang. Ah, bukan. Sana ranger merah ya. Ranger pink. Pos 3 ini merupakan pos yang paling direkomendasikan di jalur pendakian ini. Selain karena lokasinya yang nyaman dan fasilitasnya yang sangat lengkap, di pos 3 ini juga sangat aman dari serangan babi hutan. Dan berbeda dengan dulu, sekarang para pendaki tidak diizinkan untuk mendirikan tenda melebihi area pos 3 ini. Para petugas yang standby di sini akan melarang para pendaki yang berniat untuk mendirikan tenda melebihi area pos 3, baik itu di pos 6 maupun di puncak Bayangan.
Oke teman-teman, sekarang kita udah beres mendirikan tenda ya. Kita udah makan juga, udah sholat asar juga. Dan cuaca sekarang lagi hujan teman-teman, mungkin kedengarannya dari suara rintik-rintik di playsheet. Cuaca juga cukup lumayan dingin, tapi ya nggak terlalu dingin juga lah. Masih aman lah untuk suhu ya. Kemudian di sini yang mau saya sampaikan adalah untuk fasilitas yang ada di pos 3 ini teman-teman. Ini yang paling mencolok adalah di musolanya. Kalau dulu pas terakhir kali saya kesini di 2 tahun lalu, itu musolanya masih di atas teman-teman, di atas sana deket warung. Sekarang udah dipindah ke bawah di deket pos lapor teman-teman. Dan untuk bangunannya juga, kalau dulu kan masih sederhana ya, masih bilik. Kalau sekarang udah lebih proper lah, udah enak. Untuk toilet juga mantep sih. Tapi kalau misalkan pendakian sedang ramai seperti ini, itu antriannya lama teman-teman. Kayak gitu. Dan kabarnya untuk pos-pos selanjutnya, pos 4, pos 5 sama pos 6 juga udah ada shelter untuk sekarang. Kalau dulu kan cuman plang-plang doang, sekarang mah udah ada shelternya katanya kayak gitu. Tapi kita lihat aja besok ketika kita summit seperti apa penampakannya untuk shelter di pos-pos selanjutnya, di pos 4, pos 5 sama pos 6. Kemudian untuk informasi selanjutnya mungkin di masalah camping ya. Kalau dulu kan saya masih bisa tuh camping melewati area pos 3 ya. Kita bisa camp di pos 6 atau di Puncak Bayangan. Tapi untuk sekarang jalur pendakian Tapak Gerot sudah tidak menyarankan untuk para pendaki camping melebihi pos 3 teman-teman. Soalnya di pos 6 sama di Puncak Bayangan lagi rawan pohon tumbang teman-teman. Jadi para pendaki tidak disarankan untuk camp di sana. Di pos 6 atau di Puncak Bayangan tidak disarankan. Jadi mentok di pos 3 ya untuk area camping untuk sekarang ini, untuk sementara ini. Gak tahu sih kalau misalkan kedepannya apakah bisa lagi untuk camping melebihi pos 3 atau tetap seperti ini kayak gitu. Cuman menurut saya sih untuk lebih safety mendingan di pos 3 aja. Soalnya selain aman dari pohon tumbang, di pos 3 ini juga aman dari babi teman-teman. Tapak Gerot kan sekarang selagi terkenal dengan pendakian aman dari bagasnya ya, aman dari serangan bagasnya. Itu di pos 3 maksudnya. Kalau campnya di pos 3, kalau misalkan campnya di pos 6 atau di Puncak Bayangan itu nggak menjamin kita aman dari serangan bagas teman-teman kayak gitu. Oke kalau gitu, sekarang kita mau sholat Isya dulu, sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib kita nunggu Isya. Di situ mungkin istirahat teman-teman. Soalnya kita mau summit sepagi mungkin. Mudah-mudahan besok kita dikasih cuaca yang cerah. Dan mudah-mudahan juga cuacanya sekarang membaik ya, nggak hujan terus. Soalnya kalau misalkan hujan mungkin kita nggak bakalan maksain juga buat summit teman-teman. Ngeri juga summit subuh-subuh sambil hujan-hujanan kan dingin. Begitu teman-teman, oke. Itu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu orang samit. Ayo, bismillah. Yumung yum. Samit aja. Kemari. Oke teman-teman, sekarang kita mulai summit ya di jam 4:30 tepat. Kita udah sarapan, udah sholat subuh juga. Jadi sekarang tinggal berangkat. Kita lihat berapa waktu yang kita butuhkan dari pos 3 ini. Dari ketinggian 2000 mdpl teman-teman. Sampai ke atas di 2800an. Berarti kita bakalan naik sekitar 800 mdpl teman-teman. Kita lihat berapa waktu yang kita butuhkan dari pos 3 ini sampai ke puncak Gunung Cikuray. Oke, ikutin terus. Sekitar pukul 4:30 pagi, kami memulai perjalanan summit kami dari pos 3 menuju ke puncak Gunung Cikuray. Jalur yang harus kami lewati dari mulai pos 3 ini langsung menanjak sejak awal keberangkatan dengan tingkat kemiringan yang lumayan vertikal. Sementara untuk kondisi vegetasinya, kali ini kami mulai memasuki vegetasi rapat khas vegetasi hutan rimba. Di jalur menuju puncak ini saya dibuat takjub dengan perubahan jalur yang cukup signifikan, terutama dari segi pijakannya yang sekarang terlihat lebih lebar dan lebih rapi. Semak-semak menjalar yang dulu menghiasi jalur ini kini sudah tak terlihat lagi, dan di beberapa titik yang dulunya hanya berupa tanah bertabur akar pepohonan, kini sudah dibuat berundak menyerupai anak tangga. Dan hal itu tentunya sangat memudahkan kami dalam melangkah, karena pijakan yang seharusnya licin karena semalaman diguyur hujan menjadi lebih mudah dilewati.
Oke teman-teman, sekarang kita udah melewati pos 4 ya. Tadi estimasi dari pos 3 sampai ke pos 4 itu di 39 menit. Jaraknya 1 km. Untuk jalurnya saya lihat sekarang sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pendakian terakhir saya ke sini di akhir tahun 2021 kemarin ya. Sekarang jauh lebih nyaman dari yang dulunya cuman jalur setapak yang sempit dan banyak semak-semaknya yang menjalar ke jalur. Kemudian si jalurnya juga seadanya, maksudnya masih murni hasil bentukan alam. Kalau sekarang udah lebih ke hasil bentukan manusia untuk jalurnya. Lebih lebar, lebih tertata juga. Kemudian di beberapa titik yang harusnya memang licin karena kemarin sempat hujan deras dan lama juga hujannya. Sekarang udah nggak licin lagi teman-teman, karena si permukaan tanahnya sekarang udah dibentuk berundak-undak seperti anak tangga, jadi lebih enak. Itu dari pos 3 ke pos 4 ya. Kalau dari pos 4 ke pos 5 saya belum tahu sekarang perubahannya kayak gimana. Tadi kita sempat istirahat bentaran di pos 4 karena memang banyak orang, kurang nyaman juga. Jadi kita gantian juga duduknya, istirahatnya. Ada shelter juga tadi di pos 4. Dulu belum ada, masih berupa area yang nggak begitu datar kalau dulu di pos 4 itu, dan pulang pos 4 udah. Kalau sekarang udah ada shelter buat istirahat. Terus si bangunannya juga kokoh, terbuat dari baja ringan gitu, jadi lebih enak. Jadi kalau gitu teman-teman, ikutin terus. Dari pos 4 kami kembali melanjutkan perjalanan kami menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 5. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 5 ini tidak banyak perubahan, masih berupa jalur menanjak vertikal dengan vegetasi hutannya yang rapat. Namun kali ini tingkat kemiringan dan keterjalan jalur sedikit lebih bertambah jika dibandingkan dengan jalur menuju pos 4 tadi. Kita sekarang udah sampai pos 5, shelternya ada di bawah, tapi kita istirahat di atas soalnya udah penuh untuk shelternya, banyak yang istirahat teman-teman. Untuk jaraknya dari pos 4 ke pos 5 ini di 400 meter, estimasi waktunya di 30 menitan teman-teman. Kayaknya kita istirahat dulu bentar di sini. Ini ada area sedikit, mungkin cukup lah untuk kita istirahat bentar, duduk-duduk doang. Habis itu kita lanjut lagi ke pos 6. Dari pos 5 ke pos 6 kurang lebih di 600 meteran teman-teman untuk jaraknya. Untuk estimasi waktunya itu ikutin aja terus. Kita lihat berapa waktu yang kita butuhkan untuk sampai di pos 6. Satu pos lagi sih, pos 6 itu pos terakhir, habis pos 6 kita langsung puncak. Oke kalau gitu, ikutin terus. Ibu, coba suaranya dulu, suaranya keluarin dulu. Setelah sejenak beristirahat di pos 5, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos 6. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 6 ini terlihat masih sama seperti jalur-jalur sebelumnya, yaitu berupa jalur menanjak di tengah-tengah vegetasi hutan yang rapat. Namun kali ini tanjakan-tanjakan yang kami temui tingkat kemiringannya sedikit agak menurun jika dibandingkan dengan jalur menuju pos 5 tadi, yang terlihat lebih terjal dan lebih vertikal.
Ya teman-teman, sekarang kita udah sampai di pos 6 ya. Itu shelternya ada di belakang. Mantap banget, sekarang sampai pos 6 ada shelter ya, kalau dulu nggak ada. Untuk estimasinya dari pos 5 sampai ke pos 6 ini di 40 menitan, jaraknya 600 meter teman-teman. Untuk jalurnya memang sedikit agak panjang jika dibandingkan dengan dari pos 4 ke pos 5. Pos 5 ke pos 6 ini lebih panjang, tapi untuk intensitas tanjakannya memang sedikit agak menurun teman-teman. Jadi lebih ringan, bisa dibilang lebih ringan kalau kita bandingkan dengan trek dari pos 4 ke pos 5 tadi teman-teman, kayak gitu. Cuman jaraknya memang lebih panjang gitu. Dan dari pos 6 ini ke puncak itu cuma 15 menitan lagi. Tapi kita nggak bakalan langsung ke puncak, soalnya sekarang kita mau istirahat dulu di sini, mau ngopi-ngopi dulu sambil nunggu para pendaki yang sekarang udah nyampe puncak itu turun, kayak gitu teman-teman. Soalnya saya mendengar kabar dari pendaki yang baru turun, katanya di atas penuh banget. Jadi kayaknya kita mau istirahat dulu di sini sampai nanti banyak orang yang turun dari puncak, baru kita naik, nunggu sedikit agak kosong. Soalnya kalau melihat cuaca kayaknya bakalan cerah. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, kalau gitu ikutin terus. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dari pos 6 menuju ke puncak. Kita lanjut lagi dari jam 8 pagi. Tadi kita sempetin istirahat cukup lama di pos 6 sambil nunggu para pendaki yang udah sampai puncak duluan itu pada turun, kayak gitu. Dengan harapan sekarang pas kita nyampe puncaknya udah agak longgar gitu, gak terlalu padat. Oke, kalau dari ikutin terus. Setelah cukup lama beristirahat di pos 6, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Cikuray yang jaraknya sudah tidak jauh lagi. Jalur yang harus kami lewati kali ini tingkat kemiringannya sedikit lebih santai dan tingkat kerapatan dari vegetasinya kini secara perlahan mulai menurun. Sementara untuk kondisi pijakannya terlihat masih sama tanpa perubahan yang signifikan. Nah teman-teman, di sini ada persimpangan ya. Ini kalau misalkan turun bakalan agak bingung, tapi kalian nggak perlu khawatir soalnya di sini udah ada petunjuk arahnya. Ini untuk ke Tapak Gerot itu sebelah kanan turunnya ya. Kalau sebelah kiri ini nggak tahu ini jalur mana soalnya nggak ada plakatnya. Tapi sepertinya ini adalah jalur pendakian yang lain teman-teman. Ini nggak mengarah ke jalur Tapak Gerot kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan kalian di posisi turun. Jangan sampai kalian salah ambil jalur. Kesini nih, kalau misalkan turun kalian ke sebelah kanan ambilnya. Udah ada kok itu petunjuknya, jelas ya. Oke, kita terus. Kita bentar lagi juga nyampe nih, dikit lagi. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? Mari kita tiupan. Adolis teman-teman. Tapi ini beda ya jenisnya sama yang di Ciremai, kemudian di Gunung Gede, Sindoro, ini beda jenisnya. Ini daunnya lebih besar. Ini sayang banget nih, bunga-bunganya udah pada layu sekarang. Untuk si bunga Edelweiss ini. Ada nih satu pohon nih. Ngomong-ngomong kita udah sampai puncak. Alhamdulillah puncak Cikuray ya, tapi untuk si pelakatnya itu masih di sana teman-teman.
Masih sekitar 5 menitan lagi lah untuk sampai ke plakatnya. Tapi ini udah bagian dari puncaknya ya. Ini udah masuk area puncak. Ini tempat saya camp 2 tahun lalu bareng si Peri sama si Jarwo di sini. Saya camp dulu. Mantap. Untuk estimasi teman-teman dari pos 6 sampai ke puncak ini di 20 menitan. Jaraknya 500 meter. Dekat emang dari pos 6 ke puncak ini. Oke, kalau gitu ikutin terus. Amis. Kang ngejar-jar dulu, Kang. Mana? Banyak teman-teman tuh. Tuh. Jadi ngalat tuh. Asa deh. Tapi aku makan. Enak. Rata itu tidak mau dijetin mah. Tinggal makan doang dia mah. Jadi ngalana aja ya. Kita yang ngambil dia makan. Kita kan cewek. Nah itu tuh. Akang itu di depan kamu gede tak eta? Nah, ke berosnya, Wak. Tak eta amis. Ambil cuma. Enta atuh Kan ke berosnya. Nah, jadi ada sedikit tips teman-teman kalau misalkan kalian nemu tumbuhan kayak gini. Ini kan arben nih. Kalian nyarinya bukan cuma berpatokan sama warna teman-teman, soalnya kan kalau misalkan berpatokan sama warna itu sama aja orange semua. Nah, berpatokannya itu sama teksturnya. Kalau misalkan udah empuk itu biasanya manis. Kalau yang masih agak-agak keras itu biasanya asam. Abi ada cenah. Kayak mineral ada manis-manisnya. Masuk endorse. Nah, teman-teman, kita nostalgia kedua tahun yang lalu. Seperti biasa kita panen arben. Itu banyak. Kita coba dulu. Asam. Ini jurang semua. Lagi pada panen teman-teman. Ternyata untuk arbennya masih nggak berubah teman-teman. Masih asam. Kayak dulu sama. Yang manis itu biasanya yang warna merah. Kalau ini kan yang jenis warna orange tuh. Yang warna merah itu biasanya manis. Ini kita lagi menuju ke plakat teman-teman. Mantap mantap. Juara. Jalur tapak gerot. Ini jalur lain. Kita tahu turun mana. Arah turun. Tapi kalau tapak gerot di sini. Sekian banyak yang dipoto, gue gak ada yang foto. Balik 1 biji. Lancar maksudnya. Alhamdulillah sampai plakat. Syukurnya 2821 mantap tapi berkabut. Again. Tapi kita tunggu dulu aja. Mungkin beberapa menit setelah. Selamat. Selamat. Ibu Uci. Teh Uci. Bodo amat kabut kepeting plakat. Kejadian dia. Nah, ini dia teman-teman warung di puncak Gunung Cikuray. Jadi pesan cuang kita pesan tuh. Pesen dong. Antrian nomor sabaraha, Tadi tuh 18 mangkok, berarti antrian ke 20 kita. Anjay, kita ngantri teman-teman soalnya pembelinya banyak. Katanya nunggu dulu asak cuangkinya. Oh, ngadadak anjing lila tuh. Tuh itu tuh. Itu si Mang Cuangkina tuh. Dah. Ternyata si Mang Cuangkinanya amat. Udah genit sih mang cuangki tadi nih. Pesanannya datang 3 tahun kemudian. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time,
set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pendakian kita kali ini menuju ke puncak Gunung Cikuray melalui jalur Tapak Gerot. Untuk jalurnya sendiri, untuk perubahannya memang mantap teman-teman. Jalurnya udah rapi sekarang, udah lebih rapi. Kemudian untuk penambahan shelternya juga keren banget ya, itu sangat berguna banget di tiap posnya, terutama dari pos 3 ke atas ya, pos 4, pos 5, pos 6 itu mantap banget. Di tiap posnya itu udah ada shelter untuk istirahat teman-teman kayak gitu. Ya mungkin untuk video kali ini akan saya tutup di sini. Terima kasih saya ucapkan untuk semua orang yang terlibat dalam pendakian kali ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanannya kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam limpah, Jana Kelana.